Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Nuriksani Swandi Putri. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Progressive Web Apps, di mana ini merupakan salah satu tugas dari Kapita Selecta. Pertama, perkenalkan, nama saya Nuriksani Swandi Putri dari kelas 3A D4 Teknik Informatika dengan NPM 1194029. Nah, langsung saja kita ke materinya. Pertama, ada pengertian dari Progressive Web App atau disingkat jadi PWA, di mana Progressive Web Apps ini adalah suatu aplikasi hybrid dengan yang terdapat terinspirasi dari kemudahan pengguna dalam browser dengan berbagai platform serta membuat kenyamanan dalam menggunakan aplikasi mobile yang terdapat pada ponsel serta tabel. Selain itu juga, dia merupakan sebuah aplikasi yang dapat dibangun dengan melakukan suatu optimasi pada sebuah website, sehingga optimasinya dapat dilakukan bukan hanya dengan menggunakan website, namun lebih cepat dengan memberikan suatu pengalaman yang selayaknya menggunakan aplikasi mobile. Sehingga terdapat beberapa website yang menggunakan PWA, diantaranya yaitu Twitter, Pinterest, Tripago, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada karakteristik dari PWA, di mana satu dapat dibangun dengan mengandalkan browser dan cross-platform. Yang kedua, dapat dilakukan update secara otomatis. Ketiga, dapat berjalan secara offline. Keempat, dapat memberikan UX yang lebih intuitif pada web apps. Selanjutnya ada biaya yang dikeluarkan relatif murah. Nah, selanjutnya ada bersifat progresif, di mana PWA ini juga dapat bekerja pada semua user, tidak terpengaruh dengan browser mana yang digunakan atau website apa yang sedang diakses, sehingga user dapat lebih mudah dalam membuka website, sehingga tidak perlu menunggu lama ketika membuka website atau tidak menunggu loadingnya terlalu lama. PWA ini juga dapat bekerja dengan baik karena rancangannya yang progresif dan menjadi prinsip yang inti. Selanjutnya ada responsif, di mana responsif ini adalah PWA itu dapat bekerja pada semua device, baik itu yang desktop, mobile, ataupun tablet. Selanjutnya ada web apps tidak tergantung pada konektivitas. Nah, karena PWA ini itu dapat dibantu dengan service workers, sehingga PWA dapat bekerja ketika jaringannya itu lemah. Nah, selanjutnya ada terasa seperti aplikasi. Maksudnya adalah di mana dalam perancangannya ini PWA itu dirancang agar seperti kita itu menggunakan aplikasi karena mempunyai gaya interaktif dan navigasi seperti pada handphone. Selanjutnya ada selalu up to date. Nah, di mana ini karena si PWA ini terdapat service worker, maka dia itu akan selalu up to date, jadi memperbaharui gitu. Selanjutnya ada mudah ditemukan, karena PWA ini juga sesuai dengan manifest W3C, sehingga dapat ditemukan oleh mesin pencarian karena adanya service worker. Selanjutnya ada meningkatkan user engagement, di mana terdapat beberapa fitur yang terdapat pada PWA sehingga dapat membuat push notification yang dapat meningkatkan user engagement. Selanjutnya instalasi, di mana pengguna ini ketika mengunjungi website dapat menyimpan pada PWA atau Progressive Web Apps, sehingga ketika mereka sering mengakses, dia akan langsung ke home screen pada handphone, sehingga tidak perlu mendownload aplikasi pada App Store. Selanjutnya linkable, di mana
dia itu atau PWA itu dapat lebih mudah dibagikan pada orang lain dengan URL tanpa adanya proses instalasi yang kompleks. Nah, selain itu juga terdapat karakteristik pada beberapa aplikasi, yaitu web apps dan mobile, di mana itu pertama pada web apps itu dapat dibangun dengan mengandalkan browser dan cross platform. Selanjutnya, kedua ada update dilakukan secara otomatis. Ketiga, hanya dapat berjalan ketika online. Keempat, terdapat keterbatasan fitur. Kelima, biaya dalam deployment relatif murah. Nah, sedangkan pada karakteristik mobile itu dibangun dengan menggunakan platform tertentu sehingga bahasanya pun bahasa yang khusus. Selanjutnya ada ketika update itu dia dilakukan secara manual, tidak secara otomatis. Selanjutnya ada dapat berjalan secara offline. Lalu keempat ada fitur yang lengkap sehingga dapat membuat kenyamanan pada pengguna. Selanjutnya juga biayanya itu relatif lebih mahal. Lalu ada keuntungan dari PWA. Satu, itu mendapatkan lebih banyak pengguna, di mana karena perusahaan ini berkembang pada aplikasi natif sehingga lebih banyak user yang menyediakan PWA. Karena pada PWA ini dapat ditemukan suatu pencarian Google sehingga pengguna itu tidak perlu menginstal aplikasi ketika akan menggunakan, serta dapat diakses dengan koneksi internet yang buruk atau bahkan secara offline. Nah, selain itu juga PWA ini dapat berbentuk situs web, sehingga ketika kita akan melakukan optimasi SEO itu akan lebih mudah ditemukan oleh pelanggan lainnya, sehingga itu merupakan suatu kelebihan atau peluang untuk mendapatkan user karena relatif lebih tinggi daripada aplikasi natif yang lainnya. Selanjutnya dapat meningkatkan konversi, di mana ketika suatu perusahaan itu dapat mengembangkan PWA, dia akan berhasil dalam memperoleh konversinya menjadi lebih tinggi gitu. Nah, seperti salah satunya itu pada perusahaan Alibaba. Nah, dia itu dapat meningkatkan konversinya sebanyak 76%, sehingga PWA ini itu usernya itu tidak perlu mengunduh aplikasi. Nah, dalam PWA ini juga kemungkinan suatu perusahaan itu dapat mengirimkan notifikasi atau pemberitahuan yang secara menarik pada penggunanya, seperti beberapa info yang misalnya info diskon, promo, atau sebagainya. Nah, pengguna juga akan lebih mudah dalam menerima penawaran dari beberapa perusahaan atau perusahaan yang dia kunjungi, sehingga konversinya itu dapat dihasilkan menjadi jauh lebih tinggi gitu. Selanjutnya yang ketiga ada tidak perlu instalasi. Nah, karena aplikasi natif, maka pengguna itu tidak perlu mengunduh atau dipasang terlebih dahulu pada App Store-nya, karena PWA ini bekerjanya itu tidak dilakukan instalasi, sehingga dapat dibagikan pada orang lain dengan melalui URL. Nah, selanjutnya ada membutuhkan sedikit ruang penyimpanan. Karena aplikasi natif jadi dia itu bisa tidak perlu membutuhkan hanya membutuhkan sedikit saja ruang penyimpanannya, karena tidak begitu berat karena tidak adanya penginstalan di perangkat. Selanjutnya itu ada lebih hemat biaya dan tenaga. Nah, karena PWA ini dapat menghemat waktu sehingga dapat dikembangkan menjadi lebih lagi, dan karena aplikasinya itu aplikasi natif, maka memerlukan 2 pengembang yang dilakukan secara terpisah, yaitu bisa iOS ataupun Android.
Selanjutnya ada kekurangan dari PWA. Pertama, beberapa fitur tidak tersedia di iOS karena PWA ini itu adalah support multiple OS, tapi dia juga memiliki kelemahan karena apalagi di iOS gitu ya. Karena itu pada fitur at home screen-nya itu tidak dapat ditampilkan meskipun performa PWA di iOS itu ditingkatkan gitu, berbeda dengan pada OS Android. Selanjutnya, tidak memiliki fitur dan kinerja sebaik aplikasi natif. Nah, karena PWA itu mempunyai fungsi yang terbatas, sehingga bila dibandingkan dengan aplikasi natif lainnya, PWA ini fiturnya itu jauh lebih sedikit karena PWA tidak memiliki akses pada fitur perangkat seluler sebanyak aplikasi natif lainnya. Selanjutnya ada UX yang tidak sebaik aplikasi natif. Nah, karena PWA ini memiliki keterbatasan fitur terutama pada iOS. Nah, hal itu dapat ditentukan dengan memberikan pengaruh pada user experience atau UX. Karena pengalaman pengguna yang kurang optimal. Nah, selanjutnya tidak dapat ditemukan di App Store karena itu dia merupakan keuntungan adapun kerugiannya. Karena keuntungannya itu pihak pengembang itu tidak perlu melakukan submit PWA ke App Store-nya untuk digunakan pelanggan. Namun juga dalam pencarian aplikasi dalam App Store ini akan susah karena tidak adanya pada App Store. Selanjutnya ada teknologi baru, di mana progressive web app ini itu diperkenalkan pada tahun 2015. Jadi teknologi PWA ini dapat dikatakan relatif baru karena sedikit developer yang memiliki skill untuk mengembangkan pada teknologi ini. Selanjutnya itu ada pentingnya penggunaan PWA pada website. Nah, pertama itu dapat meningkatkan traffic dan aktivitas pada website. Nah, pada kecepatan website ini dapat berpengaruh pada pembacaan machine learning atau mesin pencarian ya maksudnya. Karena penerapan PWA yang memberikan tingkat akses yang tinggi sehingga dapat memudahkan dalam proses pembacaan suatu mesin pencarian. Selanjutnya kedua dapat memberikan kemudahan pengguna. Nah, karena itu PWA ini menyajikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses website sehingga pengguna itu tidak perlu waktu lama dalam mengakses websitenya. Selanjutnya peningkatan engagement. Nah, peningkatan ini dapat lebih meningkatkan keterlibatan pada website dan pengaruh pada promosi dan peningkatan website pada mesin pencarian. Selanjutnya itu ada komponen-komponen PWA. Pertama ada service worker. Nah, service worker ini suatu komponen yang merupakan suatu script pada web browsernya yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu JavaScript. Nah, pada service worker ini juga dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu menampilkan resource sehingga dapat melakukan pengaksesan secara offline. Selanjutnya ada cache. Cache ini juga merupakan suatu tempat resource untuk memberikan tampilan pada saat menggunakannya itu dalam metode offline, sehingga penampilan resource pada cache-nya itu dapat melalui service worker agar dapat ditampilkan dalam keadaan offline. Selanjutnya ada progressive enhancement.
yaitu dia dapat memberikan pendekatan terhadap pengembangan web sehingga dapat dimulai dengan fitur-fitur yang umum pada web browser. Selanjutnya ada PWA, arsitektur style, di mana pendekatan ini juga dapat berpengaruh pada performa pada website sehingga dapat mempengaruhi pada backend dan dari suatu website. Selanjutnya ada push notifikasi. Ini itu dapat memberikan suatu fitur sehingga adanya kemunculan pop-up yang berupa notifikasi untuk pembaharuan pada website sehingga dapat memberikan pemberitahuan kepada pengguna bahwa website tersebut telah terdapat pembaharuannya. Selanjutnya cara kerja dari PWA. Cara kerja ini itu dia dapat pertama cara kerjanya itu PWA melibatkan service worker serta developer tool lainnya. Selanjutnya itu ada service worker yang belum ada didaftarkan terlebih dahulu. Setelah itu pendaftaran service worker dilakukan secara otomatis dan selanjutnya setelah terpasang maka ditambahkan konten upsell. Nah, lalu ada progres pengembangan PWA. Pertama yaitu sediakan PWA menggunakan HTTPS. Nah, di sini karena dia itu service worker dan teknologi lainnya itu pada PWA sehingga fungsinya itu dikoneksikan pada protokol HTTPS. Sehingga nantinya itu kita dapat membeli sertifikat SSL pada reciter domain, kemudian dapat mengkonfigurasikan dengan melalui layanan hosting. Selanjutnya itu buat aplikasi Shell, di mana aplikasi Shell ini dapat dimuat pertama ketika PWA itu dapat diakses. Jadi nantinya si aplikasi Shell ini itu dia harus berupa indeks HTML dokumen. Selanjutnya register service worker. Karena service worker ini merupakan file JavaScript, maka dia akan berjalan secara terpisah dari browser yang utama. Namun fungsinya itu dapat membuka akses ke fitur yang tidak memerlukan halaman web. Selanjutnya tambahkan fitur push notifikasi. Karena pada PWA terdapat service worker, maka dia itu dapat memungkinkan pengguna atau user itu dapat menerima push notifikasi dari web push API-nya. Selanjutnya ada tambahkan web app manifest, di mana agar aplikasinya itu dapat terpasang maka kita perlu menyertakan manifestnya yaitu .json dengan file JSON sehingga dapat mendeskripsikan informasi pada nama aplikasi, gambar, dan lain sebagainya. Selanjutnya konfigurasi for instalasi. Nah, karena dia itu dapat digunakan pada Chrome juga sehingga Chrome itu akan secara otomatis meminta user untuk menginstal aplikasi pada layar utama sehingga pengguna itu dapat mengunjungi secara 2 kali dengan jarak 5 menit pada ketika dia mengunjunginya. Selanjutnya nantinya itu dapat menampilkan perintah penginstalan pada situs tertentunya sehingga dapat mencegah before install form event sehingga dapat menerapkannya pada ketika kita mau. Selanjutnya itu ada studi kasusnya. Nah, studi kasus yang saya ambil itu adalah studi kasus diverting a CaliDraw electron in favor of the web version atau menghentikan CaliDraw electron demi versi web. Nah, pertama itu dia bagaimana CaliDraw desktop muncul. Nah, pada ketika membuat versi awalnya itu CaliDraw-nya itu muncul pada Januari 2022 ketika membuat blog mengenai ini.
lalu dia akan mengusulkan pada beberapa edisi, sehingga nantinya itu dapat membungkus e-CaliDraw-nya dalam bentuk elektron dan dapat mempublikannya pada suatu aplikasi dengan berbagai toko aplikasi. Selanjutnya nantinya itu dia akan Android itu akan mendukung menambahkan pada Play Store sehingga aktivitas webnya itu dapat terpercaya dan melakukan hal yang sama pada iOS juga. Selanjutnya, apa itu elektron? Nah, elektron ini adalah suatu aplikasi yang membangun aplikasi desktop secara lintas platform dengan menggunakan JavaScript dan HTML dan CSS yang nantinya itu aplikasinya dibuat dengan elektron. Nah, aplikasi elektron ini juga dapat dijalankan pada pada 3 platform. Nah, pada bagian yang tersulit yang dibuat pada elektron itu dapat dengan mudah dengan pembaruan otomatis pada menu dan pemberitahuan tingkat sistem pada pelaporan kerusakan, debugging, dan pembuatan profil. Nah, setelah itu beberapa fitur itu dapat dijanjikan untuk membutuhkan tampilan secara detail pada cetakan yang kecil. Selanjutnya, pengembang itu dapat membuat suatu menu dengan tingkat sistem dengan memanggil menu set application menu pada Windows dan Linux. Selanjutnya, dia itu dapat memasang Windows yang dibuat dengan menginstal Windows. Nah, selanjutnya di mana e-CaliDraw desktop tinggalkan. Nah, e-CaliDraw desktop ini itu pada dasarnya itu ada dalam aplikasi web e-CaliDraw-nya, sehingga dapat disatukan menjadi satu file yaitu ASR dengan beberapa jendela mengenai e-CaliDraw yang dapat ditambahkan pada tampilan dan beberapa aplikasi yang hampir identik dengan versi web. Contohnya seperti ini gambarnya itu. Selanjutnya nantinya menjadi seperti ini, e-CaliDraw version web for web version. Selanjutnya, web dapat melayani hari ini dan masa depan. Nah, karena pada tahun 2020 itu populer, maka banyak pengembang yang mengembangkan kebiasaan dalam menggunakannya, sehingga nantinya itu dia akan mungkin membutuhkan jQuery ya, secara serupa untuk elektron, sehingga tidak membutuhkan elektron, dapat membiarkan dan mengurangi pikiran kita mengenai membutuhkannya suatu elektron. Nah, aplikasi web progresif yang dibuat dapat diinstal. Nah, e-CaliDraw ini itu adalah aplikasi web progresif yang dapat diinstal dengan pekerja layanan dan manifest pada aplikasi web, sehingga dapat menyimpan semua sumber daya baik yang 2 cache atau yang berupa CSS terkait font. Selanjutnya itu dia aplikasinya akan mampu berjalan secara offline dan berjalan tanpa adanya koneksi jaringan, sehingga browsernya itu berbasis Chromium pada desktop, dan juga dapat secara seluler. Pengguna itu dapat meminta untuk menginstal aplikasi yang dibutuhkan pada handphone, contohnya seperti ini.
Selanjutnya, EkaliDraw ini dapat dikonfigurasikan untuk dijalankan sebagai aplikasi yang secara mandiri. Lalu nantinya kita atau user dapat menginstalnya sehingga dapat mendapatkan suatu aplikasi yang berjalan secara independen atau sendiri. Seperti contohnya seperti ini dua ini. Selanjutnya itu diakses dengan sistem file, di mana EkaliDraw ini dia menggunakan browser FS Access untuk mengakses sistem file pada sistem operasinya. Lalu ada browser yang mendukung untuk memungkinkan alur kerjanya. Selanjutnya itu seret dan lepaskan dukungan. Di sini dia filenya itu akan diseret dan dijatuhkan pada jendela EkaliDraw sehingga aplikasi seperti pada aplikasi khusus platform, sehingga browsernya itu dapat mendukung API akses sistem file, dan file yang dijatuhkan dapat segera diedit dan dimodifikasi. Selanjutnya, akses papan klip, di mana EkaliDraw ini dapat bekerja pada chipboard sistem operasi, sehingga seluruh gambar EkaliDraw dapat atau hanya objek individual yang disalin dan ditempel pada format gambar berupa PNG atau yang lainnya. Selanjutnya, penanganan berkas, di mana EkaliDraw ini dapat mendukung suatu API dalam penanganan file eksperimental, sehingga EkaliDraw itu dapat diklik secara 2 kali dalam pengelolaan file sistem operasi. Selanjutnya, tautan deklaratif menangkap, di mana gambar EkaliDraw dapat dibagikan melalui beberapa tautan atau melalui tautan, sehingga jika di masa nanti ada orang yang menginstal EkaliDraw sebagai PWA, maka tautan semacam ini tidak akan terbuka pada tab browser sehingga memunculkan jendela secara yang baru. Lalu nantinya dapat diimplementasikan yang tertunda ini, dan fungsinya itu berkat penanganan tautan deklaratif. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nah, sebelumnya saya mohon maaf. Pertama itu kita ada web server for Chrome-nya ya, yaitu kita launch, lalu choose foldernya, pilih folder yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, setelah itu dia akan choose folder, lalu akan mendapatkan kode PWA-nya. Setelah itu kita akan memasukkan kode PWA-nya itu apa, dan nantinya akan muncul seperti ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.